Suatu ketika, ayahanda Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah, dan pada akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Ia diperintah Baginda Raja Harun al-Rasyid untuk menguburkan jenazah ayahnya. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan yang dilakukan ayahnya, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Maka Baginda Raja bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi hakim atau penghulu, menggantikan kedudukan ayahnya. Setelah mengetahui rencana Baginda Raja, tiba-tiba saja Abu Nawas nampak berubah menjadi gila. Sepertinya Abu Nawas tidak setuju dengan rencana Baginda Raja. Akhirnya ia menyusun sebuah siasat. Seusai upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Kemudian ia menunggangi batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan ayahnya menuju rumahnya. Orang-orang yang melihat menjadi terheran-heran melihat kelakuan Abu Nawas. Pada hari yang lain, Abu Nawas mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam ayahnya. Dan di atas makam ayahnya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh ayahnya. Pada suatu hari, ada beberapa pengawal utusan Sultan Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata pengawal itu. "Untuk apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan enteng seperti tanpa beban sedikit pun. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu," kata pengawal yang sedikit kesal. "Hai pengawal, tidak usah banyak bicara. Cepat ambil kudaku ini, dan mandikan di sungai, supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaannya. Dan pengawal itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kenapa kau tidak mau menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid?" tanya pengawal itu kepada Abu Nawas. "Katakan saja kepada rajamu, aku sudah tahu. Makanya, aku tidak mau menghadap kepadanya," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya pengawal itu penasaran. "Sudahlah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," kata Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si pengawal dan teman-temannya. Akhirnya si pengawal pun segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka melaporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tidak waras itu kepada Sultan Harun al-Rasyid. Mendengar laporan itu, Baginda Raja menjadi murka. Lalu ia berkata, "Kalian sungguh bodoh semuanya, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tidak bisa. Cepat bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Kemudian pengawal kerajaan itu segera mengajak beberapa prajurit istana. Dan dengan paksa, Abu Nawas berhasil dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi Abu Nawas berlagak konyol di hadapan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bahkan tingkahnya semakin barbar. "Abu Nawas, tolong bersikaplah dengan sopan," tegur Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Baiklah Baginda, tapi hamba ingin mengajukan sebuah pertanyaan," kata Abu Nawas. "Apakah itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Ketahuilah Baginda, terasi itu asalnya dari udang," jawab Abu Nawas. "Kurang ajar, kau menghinaku." Baginda Raja Harun al-Rasyid mulai murka kepada Abu Nawas. "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" jawab Abu Nawas. Baginda Raja merasa dilecehkan oleh Abu Nawas. Ia pun langsung naik pitam, dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya, untuk memukuli Abu Nawas sebanyak 25 kali. Dan setelah dihukum, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya. Lalu Abu Nawas disuruh keluar istana. Dan ketika sampai di pintu gerbang istana, tiba-tiba Abu Nawas dicegat oleh seorang penjaga.
Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Apakah kau ingat pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda Raja, maka akan dibagi dua denganku. Sekarang manakah bagianku itu? Kata pengawal penjaga pintu gerbang. Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi? Tanya Abu Nawas kepada penjaga itu. Iya, tentu saja, itu kan sudah merupakan perjanjian kita, kata sang penjaga. Baiklah, kalau begitu, akan aku berikan semuanya untukmu, kata Abu Nawas. Ternyata, kau baik hati juga Abu Nawas. Tapi memang sudah seharusnya begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda Raja, kata sang penjaga. Tanpa banyak kata lagi, Abu Nawas langsung mengambil sebatang kayu yang agak besar. Lalu penjaga itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja penjaga itu menjerit-jerit kesakitan, dan menganggap Abu Nawas sudah gila. Setelah penjaga gerbang kota itu klenger, Abu Nawas segera meninggalkannya begitu saja. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rasyid. Setelah menerima laporan dari penjaga gerbang, Baginda Raja Harun al-Rasyid segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Dan sesampainya di hadapan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas langsung diinterogasi. Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu? Tuanku, hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian, bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, dan satu bagian untukku. Nah, pagi tadi, hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka aku berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya, kata Abu Nawas mencoba menjelaskan. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada penjaga pintu gerbang. Benar tuanku, tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan, jawab penunggu pintu gerbang. Dasar tukang peras kau ini, Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka memeras orang lain. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukummu, ancam Baginda Raja kepada penjaga pintu gerbang. Ampun tuanku, hamba berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Tuanku, hamba sudah sangat lelah. Hamba ingin istirahat. Tiba-tiba saja hamba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tiada bersalah sama sekali. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba, sahut Abu Nawas melayangkan protes kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Sejenak Baginda terdiam dan mengenyitkan dahinya. Ia begitu terkejut atas protes yang dilayangkan oleh Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun pulang dengan hati yang riang. Tetapi sesampainya di rumah, Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya untuk membahas masalah terkait rencananya yang ingin mengangkat Abu Nawas sebagai qadhi atau hakim kerajaan. Namun para menterinya tidak setuju, dan mengusulkan agar Baginda Raja mengurungkan niatnya untuk mengangkat Abu Nawas menjadi hakim, mengingat gangguan kejiwaan Abu Nawas semakin parah. Akhirnya mereka bersepakat untuk menundanya selama 1 bulan, sembari menunggu kesehatan Abu Nawas pulih. Namun setelah lewat 1 bulan Abu Nawas masih dianggap gila.
Maka, Sultan Harun al-Rasyid terpaksa mengangkat orang lain menjadi qadhi atau hakim kerajaan Baghdad. Konon dalam suatu pertemuan besar, ada seseorang bernama Fulan, yang sejak lama berambisi untuk menjadi tuan qadhi kerajaan. Ia berusaha mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda Raja agar Baginda Raja mengangkatnya menjadi tuan qadhi. Dan ketika ia mengajukan dirinya untuk menjadi qadhi kerajaan kepada Baginda Raja, maka dengan mudah Baginda Raja menyetujuinya. Begitu mendengar si Fulan diangkat menjadi qadhi kerajaan, Abu Nawas merasa lega dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang begitu mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus si Fulan yang menjadi qadhi kerajaan? Kenapa tidak yang lainnya saja, kata Abu Nawas. Jadi selama ini sebenarnya Abu Nawas hanya berpura-pura menjadi gila. Sebab pada suatu hari, ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ayahnya memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Kemudian Abu Nawas pun datang mendapati ayahnya yang sudah lemah lunglai. Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang aku minta, ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku. Perintah ayah Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya. Ia lalu mencium telinga kanan ayahnya, ternyata berbau harum. Sedangkan yang sebelah kiri, berbau sangat busuk. Lalu sang ayah meminta Abu Nawas untuk menceritakan dengan jujur terkait bau yang telah ia cium. Wahai ayahku, aku sungguh merasa sangat heran, kenapa telinga yang sebelah kanan berbau harum sekali. Sedangkan telinga yang sebelah kiri, baunya teramat busuk, kata Abu Nawas. Lalu ayahnya berkata, pada suatu hari, datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Lalu yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi tidak kudengar, karena aku tak suka. Beginilah resiko menjadi seorang qadhi atau hakim kerajaan, wahai anakku. Jika kelak kau ingin menjadi qadhi kerajaan, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi hakim kerajaan, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai qadhi oleh Sultan Harun al-Rasyid.